Kalau kau bisa kembali ke masa lalu, kau mau tidak? Mau sih. Nah, itu cocok sekali sama film yang akan kita bahas. Halo, Kami kami dari dari Sebuah. Sebuah. What happened? Did it work? Kali ini kita mau bahas film judulnya The Butterfly Effect yang rilis tahun 2004. Genrenya apa? Genrenya itu science fiction sama thriller. Jelaskan sedikit, thriller itu film menegangkan, Menegangkan. seru, bisa diartikan banyak hal. Iya. Tapi bukan thriller itu, kan selama ini mungkin orang anggap thriller itu horor. Tidak, tapi thriller itu menegangkan. Menegangkan. Film ini premisnya itu soal seorang pria yang namanya Evans. Ternyata dia bisa kembali ke masa lalu setelah membaca buku, membaca jurnal. Tapi pas dia kembali ke masa lalu, dia mengubah sedikit saja masa lalunya. Ternyata berdampak besar di masa depan. Sesuai sama judulnya sih, The Butterfly Effect. The Butterfly Effect ini biasa juga disebut The Butterfly Effect Paradox. Ya betul. The Butterfly Effect Paradox itu satu kepakan kupu-kupu bisa membuat Angin puting beliung, angin tornado di Chicago kalau tidak salah. Iya. Sinematografinya untuk film 2004 ini film yang pada tahun itu sinematografinya lumayan lah, kayak Looney Tunes begitulah, iya, mirip-mirip begitu. Cuma ini memang kurang sekali CGI-nya dan nah juga film dan juga time travel tahun-tahun belakangan itu mereka memperkuat di bagian konsepnya, Iya. bukan di bagian CGI. Kan kebanyakan film time travel tahun-tahun sekarang orang Iya, dorang merujuk pakai pada science fiction kan. mesin waktu, ya sekelas lah, sesimpel Project Almanac. Oke. Itu pakai mesin waktu yang bisa dibilang itu produksinya tidak sedikit lah. Mesin waktunya sesimpel dia baca buku dan dia Iya. kembali ke masa lalu. Jurnal hariannya. Jurnal hariannya. Nah, ternyata semua keturunan laki-laki di keturunan itu mengalami ini. Papanya juga mengalami, papanya dari foto, Dari foto album. Begini, mengenai latar belakang kenapa dia mempunyai ini. Sebenarnya ini penyakit, bukan seperti di para science fiction pada umumnya pakai Iya. time travel mesin. Dia ini bisa kembali ke masa lalu gara-gara dia punya penyakit dari keturunan kakeknya. kakek. Kalau di film The Butterfly Effect ini dijelaskan kakeknya dulu yang mempunyai penyakit ini. Kakeknya kalau tidak salah dari video Iya, videotape. dari videotape yang nanti akan di-spill di terakhirnya. Iya. Nah, terus papanya foto dia dari notebook, dari jurnalnya. Penulisan jurnal ini dia mulai gara-gara semenjak pas kecil dia punya banyak trauma. Nah, dia disarankan sama psikolognya untuk membuat jurnal. Iya. Setiap adegan yang Dia lupa. ya. Jadi pas besar ada beberapa adegan yang dia lupa. Maksudnya dia tidak ingat kejadiannya seperti itu. Bagian yang terlupa itu ketika dia mulai dari 11 tahun kalau tidak salah, 11 waktu tahun. masih kecil. Iya. Dia punya kejadian-kejadian aneh, dia mendapatkan kejadian-kejadian aneh ketika dia melakukan sesuatu. Tiba-tiba ada satu bagian tengah penting dalam ceritanya itu. Dia lupa. Tapi itu dijelaskan di endingnya, di terakhir, kalau itu ternyata bukan dilupa, tapi itu kejadian sebenarnya part yang bisa dia rubah, part yang bisa dia kembali ke masa lalu untuk dia rubah. Yang adegan pertamanya itu dia kembali ke Sama mereka melakukan main petasan. dinamit. Nah, dia taruh dinamit di Kotak pos. kotak posnya orang-orang. Di kompleknya. Itu orang baru pulang dari rumah sakit dengan anak bayinya. Iya. Tapi pas datang itu mailbox meledak Iya. yang menewaskan itu ibunya sama bayinya. Nah, memang thriller, thriller. Mulai dari menegangkan. situ 4 orang sahabat ini mereka mulai retak. Ya. Pisah-pisah. Si temannya yang agak berisi badannya, Iya. dia sudah mulai mengunci dirinya di kamar dengan membuat mainan-mainan Iya, pesawat. Nah, si laki-laki dia di penjara. Iya, yang penjara karena itu idenya Iya. kakaknya itu. Si perempuan malah kerja di kafe. Pokoknya luntang lantung hidupnya orang. Oh iya, tidak lupa juga untuk sutradara film ini Eric Bress dan J.M.K. Gruber. Ini faktanya ini mereka berdua saling membantu. Yang J.M.K. Gruber ini adalah penulis skenarionya. Dia membantu dalam Produksi. Iya. Tapi di divisi penulisan naskah itu Jack McGruber yang kepalai dan dibantu sama Eric Bress. Tuh.
Oh ya, kembali lagi sama konsep mesin waktu ini. Sebenarnya konsep yang sangat seru untuk dibahas karena ini science fiction yang kemungkinan membuat orang berpikir, ini bisa terjadi. Tapi sebenarnya saya telah lebih dalam lagi mengenai film ini. Film ini sebenarnya bukan tentang mesin waktu. Sebenarnya ini film konsepnya time travel paradox. Tapi kesan dan pesan yang dituangkan dalam film ini sebenarnya lebih dalam lagi tentang bagaimana kita bijaksana dalam memilih. Ya. Gitu. Kau usah kasih laptop atau HP? Kau pilih mana? Saya pilih HP. Nah, sudah. Jangan kau pikir yang lain lebih dari HP. Kau harus puas dengan itu. Iya. Nah, seperti itu yang pesan utamanya. Karena setiap dia time travel terus kembali ke masa depan, dia tidak puas dengan ada saja yang buat dia tidak puas. Kemudian membahas konsep-konsep mesin waktu yang dari zaman dulu, kayak film yang besar lah, Back to the Future, film-film yang memang konsep mesin waktunya itu kental. Ini juga awalnya saya kira ini film kayak begitu, dari judulnya The Butterfly Effect. Paradoks kayaknya ini. Kayak ada mesin waktunya. Nah, tapi ternyata setelah dinonton 2 jam tidak serumit itu dan tidak membosankan juga. Mungkin awal-awal saja yang bikin orang bingung terkait kok ada part-part yang hilang. Iya. Kenapa tiba-tiba begini, kenapa tiba-tiba begitu. Sebenarnya kalau dinonton sampai full 2 jam itu dijelaskan semua secara detail. Makanya film ini salah satu film yang ringan. Ya. Time travel paling ringan lah. Dan ternyata The Butterfly Effect ini ada sequelnya dan membentuk trilogi. Dia ini ada 3 film. Wow. Tapi ini The Butterfly Effect saya tidak setuju kalau ada sequelnya. Iya, sepakat sih karena ending paling bijak memang harus seperti itu. Dia ending paling bijak. Karena ternyata The Butterfly Effect yang kedua ini dia membahas di luar dari pemeran utamanya ini. Ini kayak sudah dia sudah bikin standar pertama lumayan. Nah, pas bikin kedua sama ketiga jadi downgrade. Tapi memang sutradara dari film sequelnya ini bukan dorang lagi, bukan kan? Mereka berdua bukan. Iya. Oke, selanjutnya kita bahas di aktor. Aktornya itu adalah Ashton Kutcher sebagai Evan, dan juga ada Amy Smart sebagai sahabat perempuannya, ada Melora Walters sebagai ibunya, ada Eldon Henson. Eldon Henson ini dia juga pernah main jadi temannya Daredevil. Oh, yang teman yang agak berisi badannya itu. Iya, yang dorong buat firma sama Daredevil. Betul. Ashton Kutcher ini ternyata dia pernah juga main sebagai Steve Jobs di film Jobs. Ada fakta menarik di sini. Yang pertama, ternyata kau tahu tidak, pas adegan dorang di penjara. Nah, adegan di penjara itu ternyata di syutingnya di penjara asli. Jadi dorang bukan set. Berarti narapidana yang ada di situ narapidana asli di situ. Narapidana juga narapidana asli. Oh, gitu. Jadi ya low budget. Dan itu tidak mengurangi esensi konsep cerita filmnya yang menarik ini. Pantas saya nonton filmnya itu pas scene dia masuk penjara. Kan dibawa sama sipir dia itu untuk masuk ruangannya. Kan orang-orang penjara kalau ada orang baru biasa dibully. Iya. Nah, saya lihat pas dia mulai masuk di bawah sipir itu, orang dibully betul. Apa namanya? Kertas begitu. Kayaknya itu dendam pribadi ke sipir. Iya. Sipirnya saja kena, cuy. Katanya pada scene dia ke dokter, ke psikiater. Nah, di scene ini ketika dia psikiaternya ini membantu dia mengingat kembali apa cerita yang terpotong pada ingatannya itu. Dan ternyata caranya dihipnotis. Ya, ternyata dihipnotis. Nah, di situ lampu yang ada di ruangan itu berkedap-kedip. Ternyata itu bukan settingan. Ternyata itu betulan. Karena lampunya memang kedap-kedip. Tapi sutradaranya tuh dia suka. Dia bilang, kayaknya bagus kalau begini. Selanjutnya scene favorit. Scene favorit. Ini yang saya suka dari sebuah obrolan film yang ada di sebuah kelompok ini. Oke, scene favorit saya itu pada saat pengulangan ketika dia putus tangannya. Oh iya, ada alternatif. Dia yang pas selamatkan
bukan dia yang selamatkan sih, kakaknya temannya yang cewek ini yang selamatkan. Nah, Dia yang mau ambil itu bom, iya. mau dia lempar, cuma meledak di tangannya. Dia mau selamatkan itu anak bayi sama ibunya. Iya. Itu ternyata itu salah satu alternatif ending yang happy ending, cuma tidak se-happy yang dia jadi ketua tim baseball, yang dia jadi senior, yang dia sama happy ending sama ceweknya. Itu salah satu happy ending, walaupun dia harus mengorbankan tangannya diamputasi sampai 4 kali, tangannya sama kakinya. Ketika dia sudah muak dengan hidupnya ini, muak dengan hidupnya, tangannya putus, tidak bisa bergerak. Nah, di lain sisi ada lebihnya di situ. Teman-temannya 3 orang ini baik semua, sayang semua dan dia. Termasuk kakaknya yang sangat yang nakal sekali. Iya. Nakal sekali sampai anjingnya mau dia bunuh, dia bakar. Pokoknya kakaknya ini sangat ramah sekali sudah. Nah, di situ ketika dia di bak mandi, dia berpikir terus, merenung sampai dia mau bunuh diri, dia menenggelamkan diri. Nah, temannya ini yang laki-laki ini dia membantu untuk apa? Jangan bunuh diri ya. Jangan bunuh diri, mengangkat dia. Diangkat, dikasih mati airnya, disayang pula, dicium, jangan dipeluk, jangan sampai gitu. Nah, kenapa saya suka ini? Karena perubahan dari karakter laki-laki yang sangat nakal ini. Nakalnya itu memang kalau kalian nonton film ini, nakalnya itu memang wah fuck. Memang nakal psikopat. Gambar simpelnya saja, dia belajar temannya itu merokok, rokoknya tuh dia pakai bakar dinamit yang nantinya itu bunuh 2 orang bayi, apalagi ada bayi anjir sama ibunya. Segitulah level nakalnya. Saya paling suka endingnya karena itu sangat bijaksana dalam mengakhiri cerita yang rumit ini, apalagi karakter yang tidak pernah puas dengan ini. Dengan apapun pilihan. Iya. Itu sih. Betul. Kan rating dari IMDb-nya 7,6/10. Nah, rating pribadi kau berapa? Film lama begini dengan konsepnya bagus, cuma memang grafisnya ya. Iya. Diwajarkan saja. Wajar karena 2004. Diwajarkan saja. 8 saja. 8. Ada scene dia bakal kaget. Iya. Kasih kaget. Kagetnya itu soundnya tuh gila. Kayak sound kakaknya Desa Penari. Kagetnya minta ampun. Iya, oke. Kalau saya rating untuk film ini saya kasih 8 sih. Karena dia membuktikan kalau film bagus itu tidak harus film yang bagus itu yang paling utama itu pesan dan rasa. Ya. Masalah budget itu memang penting, cuma dibuktikan dari film ini budget tidak selamanya menjadi penyokong utama. Ya, betul. Itu sih. Saya teringat suatu film yang ratingnya 5. Film God of the Egypt. Oh iya. Yang pemerannya itu bagus-bagus. Iya. Bagus-bagus semua. Apa CGI-nya itu keren sekali. Cuma ratingnya kurang bagus karena memang banyak plot hole. Plot hole penting. Plot itu penting. Itu makanya yang paling penting dari film itu pesan sama rasa. Iya. Oke, sekian review dari kami dari sebuah balik lagi selanjutnya. Dadah.